Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu sendiri terlalu banyak sekarang peperangan di TikTok. Dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu. Namun di video ini saya nggak akan bahas dan saya nggak akan pro siapapun. Karena siapa yang paling saya pro? Yang paling saya pro adalah konsumen. Karena yang paling dirugikan dari semua ini adalah Anda yang melihat ini. Yang Anda saat ini sedang menggunakan skincare yang mungkin karena overclaim atau mungkin ada racikan dan macam-macam. Jadi video ini untuk Anda dan saya berpihak kepada Anda, terutama pada konsumen yang saat ini sedang menggunakan skincare. Ketika kita melihat kondisi yang kita saat ini dengan carut marut seperti ini, yang paling dirugikan adalah konsumen. Karena konsumen sekarang bingung, kok dokter ini yang dulunya ini banget edukasi, tapi kok jadinya seperti mafia dan kayak begini-begini? Ya kan saya nggak bilang ya, ini karena saya dari beritanya ya. Kemudian yang kedua, katanya yang kayak begini bagus banget, tapi kok ternyata overclaim dan macam-macam. Dan jujur, ini adalah yang paling kasihan adalah para konsumen yang mungkin saat ini teman-teman bukan di ahlinya dan bukan juga di bidangnya. Nah, di video ini saya akan kasih 3 tips gimana sih cara kita memilih skincare yang tepat. Yang paling pertama adalah pada dasarnya sebagai seorang dokter, sebagai seorang edukator, dan sebagai seorang itu tidak boleh mengatakan overclaim. Seperti ini adalah skincare terbaik dengan bla bla bla, enggak. Kita tidak wajib. Dan bahkan kita nggak boleh, haram hukumnya saya bilang ya. Haram hukumnya ketika kita kasih tahu kepada konsumen inilah yang terbaik, ini adalah bintang 5 begini-begini, ini adalah begini-begini, nggak boleh. Tugas kita adalah Anda keluhannya kayak begini, case-nya seperti ini, kita nggak bisa memberikan garansi. Kalau ada skincare yang bilang garansi kalau nggak ini adalah kita akan garansi, tidak akan pernah bisa menggaransikan kulit seseorang. Karena seorang dokter yang paling ahli sekalipun tidak akan pernah bisa mengetahui ingredient yang paling tepat buat Anda. Jadi pertama adalah hindari yang overclaim. Kedua, konsultasikanlah dahulu karena setiap orang punya kulit yang berbeda-beda. Belum tentu glowing di satu orang itu glowing di kulit Anda, nggak bisa. Karena itu kita butuh namanya personalize. Kita mungkin saat ini secara logika, secara teori kita cocoknya adalah retinol sekian persen, ini berapa persen. Tapi ternyata belum tentu, kadang-kadang zong malah. Kenapa? Karena kita cuma fokus pada serumnya, karena kita fokus pada krim malamnya. Padahal yang namanya skincare itu adalah satu holistik. Jadi semuanya. Ya kan ada yang mungkin teman-teman cocok serumnya, tapi ternyata gagal di sabunnya, itu bisa berpengaruh. Dan tahukah Anda ternyata yang paling menentukan keberhasilan sebuah skincare itu pada sabun 60%. Gimana caranya serum atau krim malam tersebut bisa penetrasi dengan baik pada kulit Anda jika ngebersihinnya nggak bener, jika sabunnya nggak tepat buat Anda. Karena itu kita harus melihat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, banyak orang yang luput di sini. Teman-teman tahu nggak sih? Sebenarnya yang paling berat dari krim racikan itu bukanlah hidroquinonnya. Yang paling berat dalam krim racikan adalah steroidnya. Saya bingung kenapa ya itu yang nggak dicek. Ya kan, tahukah Anda penyebab terbesar efek samping pada kulit kita itu adalah steroid. Setiap kali saya belajar adalah itu steroid, dan steroid. Kenapa steroid? Steroid itulah penyebab tipisnya kulit kita atau terjadi atrofi kulit. Steroid itulah penyebab kulit kita sangat sensitif kemerahan. Steroid itulah menyebabkan kita telanektasis, muncul urat merah seperti ini. Ya kan, itulah yang paling teman-teman harus perhatikan. Sementara orang itu fokusnya pada hidroquinon, padahal tahu nggak sih, steroid itu yang paling berbahaya, yang paling bermasalah penyebab dalam kulit kita. Dan doa terbaik buat para edukator yang saat ini sedang berjuang, saya doakan yang terbaik. Ya, saya nggak bisa melakukan pro yang satu atau satu yang lain karena jujur itu bukan ranah saya di situ. Saya bukan ahli kimia, seorang dokter, saya sebagai seorang edukator, dan saya sebagai seorang ahli medis. Artinya jika berkaitan dengan sebuah ingredient, bukan ranah saya di situ. Apalagi kalau saya masih juga jualan produk skincare juga, seperti nggak etis kalau saya sendiri yang mereview hal tersebut. Maka kalau misalkan ada lembaga independen yang mau ngambil, saya sarankan itu yang sebenarnya yang paling tepat. Karena ketika orang tersebut masih jualan, itu sebenarnya sangat tidak etis ketika kita melakukan review tapi kita masih jualan juga, ya kan. Saya harap skincare Indonesia sekarang akan menjadi lebih baik lagi, ya kan. Terkadang yang namanya pelangi itu muncul setelah hujannya gede. Hujannya makin gede, pelanginya makin indah. Semoga dunia skincare saat ini Indonesia kita bisa menjadi seperti Korea.
yang menjadi kiblat untuk di Asia. Negeri kita ini punya sejuta potensi. Negeri kita ini punya banyak aneka hayati yang bisa kita manfaatkan. Karena saya yakin Indonesia ini bangsa yang besar, kita nggak akan hancur karena masalah hal yang polemik yang kecil seperti ini. Karena itu, saya harap ini juga sangat diperlukan bagi para smart netizen, ya kan? Karena semua ini pun akan berubah menjadi lebih baik lagi pada saat kita merespon dengan cara yang lebih baik. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga dunia perskincarean kita baik-baik saja.